Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat kisah dari salah seorang yang berada di wilayah Jakarta. Beliau pun bercerita bahwa baru-baru ini, tepatnya di suatu pagi, warga masyarakat yang tinggal di sekitaran jalan kereta api di salah satu daerah di wilayah Jakarta mendadak gempar. Kegemparannya ini berawal ketika salah seorang warga mendapatkan tubuh seorang pemuda dalam keadaan bugil lagi tertidur di dekat bantalan kereta sambil memeluk batang pohon pisang. Sementara tak jauh dari tubuh bugil itu berserakan baju, celana, dan seluruh pakaian dalam milik si pemuda itu. Pemandangan aneh dan sekaligus mengenaskan itu sudah barang tentu tak dilewatkan dengan begitu saja oleh warga sekitar. Pemuda sableng, ngapain tidur telanjang di atas rel? Begitu kira-kira keheranan warga yang melihat keanehan itu. Mendadak saja suasana di sekitar tempat itu menjadi ramai. Pemuda itu menjadi bahan tontonan, dan karena kegaduhan yang terjadi di sekelilingnya membuat pemuda malang itu terjaga dari mimpi indahnya. Ia menggeliat bangun sambil menatap keheranan kepada warga yang mengelilinginya. Dan tatkala kesadaran mulai memenuhi benaknya, dengan gugup sang pemuda menggapai pakaian dalam yang terongkot tak jauh dari dirinya. Setelah itu, dengan cepat ia mengenakan pakaiannya dan segera berlalu dengan wajah merah menyala karena malu yang sangat-sangat luar biasa. Dari sekian banyak warga yang berkerumun, ternyata ada seorang di antara mereka yang bersimpati kepada sang pemuda itu dan akhirnya mengaku bahwa dia bernama Rudi. Kepada pemuda malang itu, ia langsung menyediakan segelas teh hangat dan kue ala kadarnya setelah mereka tiba di rumah yang sederhana. Dengan wajah memerah karena masih dilingkupi rasa malu yang teramat sangat, akhirnya Rudi pun menceritakan peristiwa yang dialaminya semalam. Rudi bercerita di malam itu sehabis berjualan pakaian di kaki lima salah satu kampung di Jakarta Timur, ia berniat untuk pulang ke rumahnya. Namun sebelum kakinya sempat beranjak, tiba-tiba di sampingnya telah berdiri seorang gadis manis sambil tersenyum kepadanya. Naluri kelakiannya pun langsung bangkit. Apalagi uluran tangan Rudi pun langsung disambut hangat oleh si Ish. Dia memperkenalkan nama gadisnya itu, yang mengaku berasal dari Jawa Barat. Dan dari perkenalan yang sesaat, akhirnya Rudi mengetahui jika Dara Manis itu adalah salah seorang wanita malam yang biasa mangkal di sekitar jembatan kereta api itu. Mereka pun akhirnya berkencan. Pengakuan tulus Ais membuat si Rudi bersimpati kepadanya, dan mereka pun langsung lengket seperti perangko. Pendar-pendar birahi yang memancar dari bola mata Rudi agaknya tertangkap oleh si Is.
Ia langsung mengajak Rudy berjalan menyusuri rel kereta api yang sepi. Dan manakala keduanya sampai di atas jembatan, Rudy pun langsung merengkuh bahu Eis. Perlahan tangannya membelai-belai rambut si Eis ini, dan sementara bibirnya langsung mendarat di mulut Eis. Gayung pun bersambut. Semak itu disambut Eis dengan hangat. Suasana yang gelap, sepi, dan hanya sesekali mereka terganggu oleh derak roda besi yang melintas, hingga membuat kedua insan yang berlainan jenis ini menjadi lupa diri. Kencan malam itu benar-benar luar biasa, walau hanya terjalin di dekat rel kereta api. Berbeda dengan biasanya, setelah 2 kali mendapatkan kepuasan dengan wanita malam yang lain, Rudy pasti tak akan sanggup lagi untuk meneruskan ronde yang selanjutnya. Akan tetapi anehnya, bersama dengan Eis, walau ia telah mencapai kepuasan beberapa kali, tetapi dirinya seolah tak merasa bosan ataupun lelah. Malam itu, Rudy tak sempat lagi mengingat sudah berapa kali dirinya berhasil mencapai puncak kenikmatan. Karena kelelahan yang teramat sangat, tanpa sadar Rudy pun tertidur sambil memeluk tubuh santai Eis. Sementara bibirnya menyunggingkan senyum, tanda bahwa dia mendapatkan kepuasan. Sampai akhirnya banyak orang membangunkannya. Rupanya semalam Rudy habis-habisan berjumpa dengan hantu yang mengaku sebagai Eis, yaitu wanita penjajah seks di sekitar jembatan kereta mata. Benarkah begitu? Memang sudah banyak yang mengalami hal aneh seperti itu, dan biasanya hanya orang-orang jauh saja yang mengalaminya. Sebut Mang Kodir, salah seorang pedagang nasi yang sudah puluhan tahun mangkal di sekitar tempat kejadian. Saya juga bingung, kenapa orang yang sering mondar-mandir di sekitar sini malah diganggunya. Si Rudy ini kan sudah gak asing lagi, imbuh Mang Kodir. Benar, Kang. Kenapa sasarannya kali ini malah orang dekat? Ujar Bu Ani menambahkan. Banyak yang beranggapan bukan tak mungkin kejadian yang dialami oleh Rudy ini dan orang-orang yang sebelumnya karena mereka mengganggu tempat tinggal si Eis. Jembatan kereta api tua bekas peninggalan Belanda yang sampai sekarang ini berdiri kokoh melintang di tengah jalan, dan memang sejak dulu terkenal angker. Warga di sekitarnya pun berkeyakinan para makhluk halus amat senang tinggal di bangunan yang sudah tua. Salah satunya adalah hantu wanita cantik yang seringkali mengaku bernama Eis dan senang menjerat korbannya dengan sensasi seks habis-habisan. Dan di balik peristiwa yang dialami oleh Rudy ini, semuanya mungkin merupakan peringatan agar para lelaki hidung belang tidak sembarangan dalam mengumbar nafsu syahwatnya. Bisa-bisa yang Anda kencani adalah sosok hantu dari alam gaib. Coba bayangkan kalau Anda sampai mengalami peristiwa seperti yang dialami Rudy. Baik, sobat dimana ada misteri, dimanapun Anda berada, terus ikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.